Ya, selamat datang di Horror Days episode ke-23. Hari ini kita kedatangan tamu yang pernah kesurupan ya. Risna namanya. Dia tuh kesurupannya berkali-kali loh. 2 kali diceritain dia. Oh mas, 2 kali? 2 kali ya. Dia 2 cerita. Ya tapi berkali-kali katanya. Ya berkali-kali ya, oke. Jadi dia ini ekstra di ini loh. Kemarin si Desa Mati yang kita interview si Olive. Nah, hari ini kita akan dengerin ceritanya dia, pengalamannya dia kalau kesurupan itu kayak gimana. So, langsung aja. Oke. Ya, masih bareng sama Popo dan Sableng di Horror Days. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu yang sebenarnya sempat diceritain kemarin ya, Bang, beberapa di episode berapa ya? Episode 18 bulan yang lalu. Iya, dan ini adalah Risna ya? Jauh dari Jogja. Jauh dari Jogja. Iya, betul banget. Sedikit refreshing, Risna ini waktu itu diceritain sama Ci Olive. Ya, diceritain sama Ci Olive yang waktu syuting di Desa Mati itu ya. Betul. Bener banget, ya ampun. Jadi keinget momen Desa Mati. Ini Risna ini yang ngalami langsung. Ekstrasnya ya? Ya, ekstras yang diceritakan itu. Yang belum nonton boleh lihat langsung episode 18. Wow, siap. Tak pikir nonton filmnya belum main. Filmnya belum tayang, ditunggu guys. Tapi ekstrasnya tuh sebagai apa ya, Risna? Ekstras itu cuma kayak sebagai figuran gitu loh. Kayak aku jadi tuh apa ya, figurannya apa? Aku jadi warga sebenarnya di sana tuh, jadi salah satu warga, terus kayak merangkap jadi yombinya karena di situ kan isinya kan yombi ya, setannya tuh. Jadi yombi. Oke, jadi hari ini mau berapa cerita? Kayaknya 2 aja ya. 2 cerita aja, tolong disimpan yang paling menyeramkan yang di belakang ya. Oke, siap. Jadi langsung lah ya, langsung aja. Boleh. Silakan. Boleh langsung mulai. Oke, jadi ceritanya ini yang pertama tuh ya tentang kesurupan sih, Kak. Sama-sama tentang kesurupan, sama-sama pas main film juga. Ini malah belum lama ini. Jadi tuh main filmnya tuh di daerah keraton gitu loh, yang emang tapi udah lama nggak kepakai. Sebenarnya tuh nggak boleh buat syuting, nggak boleh orang banyak itu nggak boleh. Cuman ya nggak tahu kenapa si unit lokasi milih lokasi situ. Ya awalnya tuh ya biasa sih, kita masuk lokasi biasa. Cuman emang kayak udah kerasa, aduh mau ada apa ya. Soalnya kan aku boncengan nih sama temanku tuh udah bilang hati-hati ya nanti. Terus aku tuh kayak refleks bilang, ya nanti nih aku kenapa-napa yang ini ya, yang nyembuhin ini ya, itu kayak udah ngasih clue gitu loh. Ini merinding sih ceritanya tuh. Nah, sampai lokasi ya kita biasa syuting, nggak taunya di situ tuh ada set jatilan kayak kuda lumping gitu loh. Di set kuda lumping gitu, terus kayak udah ada properti. Ya banyak bunga, banyak dupa yang dibakar, banyak menyan-menyan juga. Di situ juga yang kesurupan tuh nggak cuma aku orang kedua yang kesurupan di situ. Terus kata teman-teman sih, aku yang masukin tuh apa ya, buto apa ya kalau bahasa Indonesianya tuh raksasa. Nah salah raksasa gitu. Terus kayak yang apa leak gitu. Terus kayak ada penari. Jadi aku di situ tuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam tuh full kesurupan, nggak sembuh, bahkan dibacain doa itu malah aku tuh katanya tuh niruin gitu loh. Karena ya yang masuk tuh banyak, kayak yang sekarang nih butonya, terus ntar leaknya, terus si penari. Jadi situ katanya aku bisa joget Jawa gitu loh, yang padahal aku tuh nggak bisa joget. Aslinya tuh kayak gimana sih joget, nggak bisa, katanya tuh joget luas banget gitu. Sampai jalan itu aku pakai apa ya, ngerangkak gitu loh, nggak mau yang jalan berangkang, nggak mau yang jalan pakai kaki. Terus di situ juga teman-teman pada kesurupan sampai syutingnya tuh kayak berantakan gitu, nggak ada yang bisa langsung nyembuhin gitu. Setelah sadar sih kesurupan lagi. Terus ganti-ganti gitu loh, Kak. Kamu tadi tuh jalannya kayak ular, katanya ya ada yang masukin ular. Terus kayak, ya kamu kerasa nggak sih? Nggak, kerasanya cuma sakit sih di badan tuh sakit. Terus kayak nyaksiin temanku juga kesurupan sampai guling gitu. Yes, nggak tahu sih ya kenapa setiap syuting tuh di hari Jumat aku tuh mesti kesurupan. Nah ya dilalah itu harinya tuh Jumat.
Jumat Kliwon atau Jumat apa gitu ya, Jumat aku lupa, tapi itu Jumat. Emang wah kamu tuh kalau syuting kayaknya nggak bisa deh hari Jumat, ntar kamu mesti kena gitu. Terus kejadian-kejadian di lokasi itu juga mulai aneh gitu, dari yang teman-teman banyak yang tiba-tiba kayak sakit, nggak enak badan nih, muntah-muntah, sampai ada yang muntah darah juga di situ. Itu selesai aku yang kesurupan pertama ya di hari itu. Nah udah agak clear lah, istilahnya udah didoain, udah disyaratin. Masuk lagi nih aku kesurupan yang kedua itu sekitar jam 8 malam. Berarti malamnya itu? Iya malamnya kesurupan lagi. Yang pertama tadi kan siang ya, setelah sampai lokasi. Yang jam 8 malam itu anehnya tuh kayak aku mau masuk ke base camp tuh kepental gitu loh. Gimana sih ya kan mau masuk ngelangkah tuh mental. 2 kali kan ku coba apaan nih ya kok ya gimana sih kok mental, ku coba 2 kali mental lagi. Nah yang ketiga kali tuh aku minta tolong, aku mau ambil tas. Ya udah Mbak Asih, namanya Asih, Mbak Asih tolong ambilin tasku. Nah aku cuma ngelangkah dikit tuh, nggak sampai selangkah kayak tadi tuh langsung duer tuh mental sampai 2 meter tuh kata temen-temenku. Si kaki tuh kayak bener-bener melayang. Itu melayang Nah itu di situ aku teman-teman kan kayak jatuh pada rame gitu, aku masih kayak denger gitu, masih denger kenapa ini jatuh, oke lah jatuh, pada mau ditolongin. Ada yang bilang nggak apa-apa ini medis gitu. Kataku dalam hati, ya Allah, medis apa, medis kok aku nggak bisa gerak, sama pokoknya pikiran tuh udah kacau gitu loh. Langsung ya disitulah aku nggak tahu apa lagi dah. Langsung blank di situ, langsung bener-bener blank, karena itu memang tempatnya ya keraton. Terus kayak aku di situ juga katanya menyampaikan beberapa pesan. Aku udah konfirmasi sama temen sih, kayak teman-teman juga udah bilang kamu tadi kayak gini. Ya di situ yang aneh sih kayak apa sih, kayak lampu nyala mati. Ini tuh kita baru mau main film gitu loh, filmnya tuh belum jadi, tapi lampu nyala mati terus kayak ya suasananya gimana ya, jadi gaduh kan di situ. Nah di situ waktu aku kesurupan itu yang malam itu yang bisa nyembuhin cuma orang asli situ, juru kuncinya situ, karena di situ katanya aku udah parah banget. Aku kurang tahu sih, karena itu kan aku juga mendengarkan cerita ya, beda-beda cerita dari orang. Tadi kamu gini, aku juga nggak tahu ya sebenarnya gimana sih aku tadi, soalnya keingetku cuma kepental. Nah dan di situ juga teman-teman kesurupan lagi setelah aku kesurupan. Kesurupan massal gitu. Iya jadinya kayak kesurupan massal. Terus aku juga minta yang aneh-aneh kayak dupa Bali, itu yang aku minta. Iya jadi di situ kan emang nggak ada properti dupa itu. Ya gimana ya, aku kan tetap kayak kekeh minta dupa Bali, karena di malam itu yang keluar si Lea. Iya katanya si Lea itu, yang keluar si Lea itu minta dupa Bali. Dan pada akhirnya kan nggak dapet nih, ya udah dimintain sama juru kunci itu. Intinya kita suruh bubar syuting dan nggak boleh lagi di situ. Terus nggak jadi syuting berarti Mbak di situ? Kita pindah lokasi sih, kan itu di situ pokoknya diselesain malam itu, mau nggak mau harus selesai, karena emang nggak bisa ya untuk syuting, nggak bisa untuk keramaian, apalagi banyak orang yang kayak ya namanya anak syuting kan mesti keras-keras ya ngomongnya, nggak ada yang hey gitu, nggak kan, ngomongnya keras-keras, terus kayak banyak yang bercanda gitu. Ternyata yang tunggu di situ tuh banyak yang nggak suka. Ya terus dari apa ya udah sih kita balik ke juru kunci itu tadi, disembuhin. Terus setelah sembuh ada lagi nih satu temen yang ngamuk nih sama aku, sampai pada akhirnya dia kesurupan juga, menyamperin aku, jatuh lah ke situ karena aku dikejar sampai jatuh. Pada akhirnya kita kesurupan tuh berdua bareng, aku sama temanku cowok, nggak usah sebut merek ya, namanya sebut aja A gitu. Nah di situ katanya kita tuh kayak perang kekuatan atau adu kekuatan gitu, karena yang tunggu aku sama yang tunggu si temanku A ini tuh bentrok gitu. Makanya setiap aku kesurupan, si A ini juga kesurupan. Nah aku udah sembuh, si A kesurupan gitu, kayak bergilirnya aku sama A ini. Itu bolak-balik gitu. Iya kayak bolak-balik terus di situ. Terus kayak yang bikin nggak nyaman sih setelah kesurupan tuh kayak apa ya, kayak
Kalau kita jalan nih udah mau sembuh-sembuh udah biasa jalan kayak aduh kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang nemenin, perasaannya tuh kayak nggak enak. Terus misal aku sama si A ini jalan terus kayak berenang tuh aduh gimana ya kayak di A ini kayak ada sosok besar yang ngikutin dia tuh terus kayak dia tuh kayak ngelirik aku gitu loh. Nggak sama apun kayak di lokasi itu tuh banyak banget kayak orang-orang kejawen zaman dulu gitu loh Kak. Kayak yang pakai adat-adat Jawa kayak penari-penari gitu. Terus ada juga kayak sejenis macan, entah itu apa. Pokoknya tuh bayanganku tuh kalau setiap misal nih baru jalan terus diem gini kan jalan gitu, ngebleng gitu kan itu kayak wujudnya tuh udah beda di situ. Terus nanti sadar lagi ya apaan sih kayak gitu-gitu terus menjak kesurupan dari yang pagi ya padahal itu siang. Tapi kayak perasaanku tuh udah nggak enak setiap jalan di situ kayak ya apaan sih lu kayak ngapain sih lu kayak ngeliatin tapi tuh nggak ada orang misalnya aku tengok iya nggak ada apa-apa tapi kalau aku tetap lurus kayak ngelirik gini tuh kayak ngeliat di lokasi itu ya anehnya di situ sih ya kenapa sih kayak ngikutin terus misal aku keluar nih kan aku diajak sama juru kuncinya sana tuh untuk keluar dari batas wilayah itu ya udah Cyril kayak kita sekarang gini nggak ada apa-apa setelah keluar dari iya Yona itu tapi pas masuk ya ampun kayak kita di kayak keraton Jawa kayak keraton zaman dulu banget gitu loh berubah drastis kayak kan aku kesurupan nih kayak aku ngelihat diriku sendiri di situ pas sadar itu. Kalau kesurupan tuh terus kamu kayak ngelihat dirimu dari luar gitu. Iya, kayak kadang-kadang tuh setelah selesainya tuh kayak ngelihat aku tadi apa-apa sih kayak wujudku tuh kayak berbeda gitu loh. Jadi yang nggak jelas kadang ada yang pas jadi kayak yang kejawen itu terus kayak ini kok serem banget sih kayak buto itu kok kayak aku gitu tapi kalau aku langsung sadar gini hilang sih di lokasi itu dan di situ kayak full kerajaan dulu banget lah yang baju-bajunya tuh ya juga masih pokoknya nggak bisa difilmin lah kalau menurutku nggak bisa sih kalau terlalu lama gitu nggak bisa misal mau buat film yang tahun 30 pun kayaknya tuh udah ini tuh dulu banget kayaknya kalau sekarang susah deh nemuin yang kayak gitu zaman ini ya zaman Mataram mundur meneh ya kayaknya mundur lagi gitu sih. Kalau Mbak Rizna sendiri ini bisa pernah punya kemampuan atau mungkin bisa lihat sesuatu yang nggak kelihatan gitu nggak sih? Kalau lagi ngalamun sih kadang tuh secara nggak sengaja ya refleks tuh kayak ngelihat dan aku kan si hobi ngalamun nih kayak apa misal sambil mohon maaf ngerokok itu kan ngalamun ya tuh ntar kayak ya udah ngebleng gitu tahu terus pas sadar apaan sih hilang gitu sih terus kayak yang kalau makhluk astral itu ya kalau dia memang mau ngeliatin ya insya Allah bisa masuk lah bisa ngelihat tapi kalau penasaran mana sih kamu di mana gitu nggak bisa. Berarti kalau lagi ngerokok sering ngalamun berarti pernah kobong sampai tangan dong berarti rokoknya. Kok itu sih nak? bahkan sih kalau itu ya kalau sampai los ya itu si rokok itu kan puter-puter gini kebalik itu makanya itu dari itunya dari apinya nggak kerasa. Nah kayak gitu itu pas kesurupan itu juga kayak gitu biasanya aku minta rokok kan tapi rokok yang iya rokok apa sih rokok kelobot kretekan gitu itu aku makannya kayak gitu iya sama teman-teman tuh pada Rizna lu ngapain gitu kan kayak yang anak-anak zaman sekarang ya masih di bawah-bawah aku lu tuh ngapain kok lu ngerokoknya aneh sih itu gue udah diem aja sih Kak udah kayak bodo amat gitu karena yang ku makan dari apinya dulu sih nggak tahu cuman kalau pas kayak gini ya sayang mulut kan ya. Tapi ya nggak lecet-lecet dari situ nggak ada sih nggak melepuh nggak mau makan apa yang kebakar itu pun kayak belum pas pernah. Kesurupan jadi kebal. Iya, berarti pas kesurupan iso melu ninja warrior. Iya, kadang aneh kalau diceritain tuh aku kadang masa sih sama itu kopi. Kan kalau aku kesurupan tuh selalu minta satu ya, kopi pahit. Tapi aku mintanya tuh kopi manis, tapi mereka tuh buatinnya tuh harus pahit nggak pakai gula. Karena kalau mereka buatin pakai gula, aku tuh kepahitan.
Iya, sampai jadi waktu aku belum yang kesurupan secara full tuh kan aku udah kerasa nih, minta tolong sih buatin aku kopi yang manis, dibuatin lah sama temanku kopi manis ini. Menurutku pahit banget Kak, sampai di situ aku muntah-muntah karena saking pahitnya. Tapi teman-teman tuh enggak harus nih manis ini tuh gulanya tuh 2 sendok, padahal cuma 1 cup kecil, 1 cup aqua itu lah segitulah. Itu aku kerasa kayak pahit sampai setiap aku minum muntah gitu, tapi teman-teman minum itu manis. Kata temanku ini tuh gulanya 2 sendok gitu. Terus ada temanku yang ngerti kan, enggak, kamu buatinnya tuh enggak kayak gini, salah. Kalau dia minta manis berarti lu tuh buatnya harusnya pahit gitu. Dibuatin lah yang pahit itu panas banget, masih panas-panasnya kan air dari jumbo itu masih panas banget. Langsung tuh aku minum glek-glek sampai teman-teman yang lihat tuh kayak ya ampun, itu saya kalau di nalar mesti itu panas, tapi aku tuh sama sekali nggak ngerasain yang panas. Padahal tuh masih tipsi ya Kak, jadi kayak separuh aku separuh bukan ya mungkin. Aku tuh kerasa banget sih, tapi menurutku tuh manis, kopinya tuh kayak enak banget gitu. Tapi teman-teman minum nggak mau, lu aja yang minum dah, itu pasti pahit banget soalnya buat kopinya tuh 2 sendok besar-besar tuh tanpa gula sedikit pun, terus apalagi airnya panas. Nah itu di setiap momen aku selalu minta yang namanya kopi pahit. Tapi habis kamu minum kopi itu terus tambah full kesurupan apa terus kesurupannya mendingan? Harusnya tuh mendingan. Cuman yang kejadian di daerah Keraton kemarin ceritanya tuh kan aku udah mau sembuh nih. Ada satu temanku yang emang ngerti gitu loh. Ngerti aku tuh gimana, jadi bisa nyelesain gitu. Tapi salah satu temanku lagi tuh kayak nyolong aku dari belakang, ceritanya mau nyembuhin. Ceritanya tuh mau nyembuhin tapi kayak dicolong dari belakang gini kan. Mau diambil. Iya, mau diambil kan. Tapi kan posisinya aku tuh udah jinak kok malah dikasarin gitu. Terus marah. Nah, terus aku marah nih, si temanku nih langsung ku giniin, ku cekek gini katanya. Iya. Iya, kayak langsung gitu ku cekek gini, padahal dia tuh cowok, terus badannya juga besar, tinggi besar, tapi dia tuh katanya kalah sama aku. Oh, nggak bisa ngelawan. Nggak bisa. Jadi emang dia langsung jatuh der gitu. Nah di situ pokoknya itu halnya kesurupan itu karena kecolong itu sih. Harusnya kan tadi udah jinak nih ya, tapi karena kecolong itu Kak marah katanya tuh nggak terima, intinya nggak terima, kamu ngapain, kamu siapa, soalnya aku udah mau sama temanku yang satu ini, kenapa kamu tuh ganggu gitu loh, gitu ngagetin tuh. Kata temanku nggak cocok deh kayaknya. Ya aku nggak tahu sih ya, karena mereka tuh berasumsinya tuh kayak beda-beda nyeritainnya tuh gini, kamu tadi gini, tapi aku nggak, aku sendiri kayak lupa yang bener yang mana gitu. Cuman aku tampung aja sih dari teman-teman yang ini bilang ini, oh iya nyambung sama yang ini aku tampung semua. Kalau aku habis kesurupan kan mereka cerita itu yang pertama sih itu belum lama ini itu. Oh, tapi kamu kalau tiap kali syuting film kerasukan terus kenapa tetap mau? Nah, ganti genre. Ya, nggak tahu sih ya, dapetnya tuh kayak horor terus. Makanya ini potong rambut. Ini tuh karena kemarin tuh perannya tuh jadi kuntilanak gitu loh. Makanya ya kan kemarin rambutku panjang segini, sekaket. Habis kesurupan yang terakhir kali ini aku buang sial potong rambut gitu biar nggak dikasih. Ini di film, nanti jangan-jangan di podcast ini kesurupan. Enggak. Udah bawa pawangnya. Oh, sudah diklirkan kemarin. Udah aman. Ya kalau di film tuh gimana sih ya? Kemarin jadi setan yang syuting. Kan jadi setan terus. Kemarin kalau di rakyat. Kan sama zombie. Zombie ya malamnya jadi itu. Nah, kalau yang baru-baru ini tuh sebenarnya tuh karena tempatnya tuh sama temenku yang aku sebut A ini tadi tuh itu bentrok sama aku. Jadi setiap dia kena, aku kena. Harusnya tuh aku udah aman. Maksudnya aku udah ngerasa enggak yang terlalu berat gitu loh. Beda yang kayak di cerita kedua nanti tuh kan aku masih merasa berat, kayak nggak bisa ngontrol. Gitu ya. Tapi kamu sama si A ini kalau di hubungan normal baik-baik aja. Baik-baik aja. Tapi kalau secara kita udah sama-sama dia masuk, aku masuk tuh udah kayak bentrok. Jadi kalian jadi wadahnya si roh yang bentrok ini. Nah, benar. Jadi yang bener banget. Kodamnya bentrok mungkin. Betul, yang bentrok tuh kayak yang tunggu ya. Mungkin karena ya mungkin ya nggak usah diceritain ya, itu terlalu itu sih ya. Itulah pokoknya bentrok, intinya kita nggak cocok di itu. Tapi kita juga sama-sama kayak nggak bisa ngontrol itu. Tapi dulu pernah berantem nggak kamu sama A? Jangan-jangan nggak. Dendam tak ini tidak dendam masalah. Kebetulan sama A itu kan anak baru ya kalau di dunia ekstras itu anak baru. Dia tuh baru syuting 2 atau 3 kali. Tapi dilalah juga ketemu sama aku. Kita nggak ada apa-apa, nggak kenal ya, kenalnya cuma di lokasi itu.
Kebetulan yang sampai kita kesurupan tuh kita tuh juga pas dipasangin jadi suami istri di situ. Iya, makanya tuh kayak kita deketan terus tapi di sana tempatnya udah wingit ya kan. Terus emang di situ juga ada set jatilan kuda lumping itu. Makanya kan kayak ada gamelan-gamelan gitu. Nah, disitulah kita kayak ya gimana ya, awalnya kan A dulu ya yang kena, terus kayak ke aku langsung nyetrum gitu loh Kak, langsung nyalur kena. Karena kita deket sih ya mungkin energinya juga gampang banget ya, kita wong dipasang jadi suami istri. Aku udah minta itu sama si siapa ya Astradanya, Bang, gue jangan dipasangin sama ini dong, kayaknya gue nggak cocok deh gitu, gue mau sama yang ini aja gitu, yang masih berondong. Gue kan bercandain gitu, udah nggak usah lu sama yang ini aja, kayaknya cocok, soalnya lu pakai bajunya tuh dress kayak gini tuh dia tuh pakai jas masuk gitu, kalau dia tuh pakai kaos nggak cocok gitu. Ah ya udah deh gue ngikut. Nah tapi kan ya itulah makanya terjadi si bentrok itu. Aku sebenarnya udah ada rasa sih Bang, aduh kayaknya kok nggak enak, cuman kan nggak ngerti ya kalau mau sampai kesurupan yang separah itu ya. Menurut cerita teman-teman tuh kayaknya serem banget, muka aku jadi apa nggak tahu, pokoknya tuh jadi jelek banget katanya, jadi ya pokoknya jadi muka-muka zaman dulu lu jelek banget sumpah gitu. Berubah udah aslinya jelek ya kan, kesurupan yang jelek gitu kan. Iya ampun. Gimana ratingnya, Bu? Ini ratingnya saya beri nilai 8. Wah, 8 ini tinggi nih, Mbak. Kali kita dapat narsum kesurupan ya, baru ini. Alhamdulillah. Biasa kita dapatnya pengusirnya. Oh, pengusirnya. Banyak yang pengusir banyak. Ya ora banyak sih. Beberapa kali. Paling banyak sing ini ditakut-takuti tapi enggak sampai kesurupan. Ini saksi langsung korban. Korban. Ya, kayak mana ya jadi orang kesurupan tuh nggak enak sebenarnya. Soalnya tuh setelah itu kayak capek ya, energinya ya, terus kayak terkuras, bener-bener lemes banget sumpah, nggak bisa ngapa-ngapain Bang, nggak bisa mau berdiri tuh susah, lemes, terus kayak badan tuh panas. Tapi kalau tidur pulas dah? Enggak. Oh enggak juga. Setelah kesurupan itu kayak gue bingung Bang tidurnya kayak mana ya, ini nggak enak, semua nggak enak pokoknya. 3 hari baru kayak ngerasain wah enakan nih bisa tidur dah. Masih ada residunya. Iya. Hari berarti yo koyo nek hangover mampu bareng kayaknya enakan kalau tipsi karena itu deh. Sama lah alkohol sama setan itu. Oke. Cerita kedua deh. Langsung cerita kedua ini. Medeni po. Ini yang ini katanya ceritanya yang mau sama Ci Olive itu berhubungan. Oh iya ya. Sama siap kemarin ya. Iya, betul banget. Desa Mati ya pokoknya. Itu Desa Mati itu awal aku kesurupan. Jadi bener-bener sebelumnya belum pernah. Ini sebelum kejadian yang tadi. Sebelum kejadian yang tadi. Lah ya kan mau wis ngomong. Kowe iki ora nyimak. Enggak apa-apa, reply ya. Pertama kali kesurupan. Ya itu aku sebenarnya di situ pas enggak syuting sih Kak, enggak syuting, cuman aku nganter anakku kan. Anakku masih 8 tahun jadi ya oke aku tungguin. Nah di situ tuh ada salah satu ekstras yang bawa sesaji yang diceritain Kak Olive itu yang cuma katanya properti, dan emang bener kan properti. Di situ yang asli itu cuma bunganya tok, yang lain tuh kan properti ya palsu. Nah aku kan nunggunya tuh di belakang monitor sutradaranya Pak Sipu Grosso ya. Aku nunggunya di belakang itu kayak sutradara kan selalu bilang dupanya nyalain. Nah itu aku kayak iya enggak makanya mana dupanya ya gitu. Kok kayaknya enggak ada. Aku nyari-nyari itu di monitor tuh udah kayak gini-gini gitu. Mana kayaknya enggak ada dupanya, sampai aku tuh kayak nengok di set gitu loh, kayak enggak ada dupanya gitu. Nah, tapi kan ini aku kunci ya, si Pak sutradara bilang dupanya nyalain itu lah. Ini di salah satu otakku nih ku simpen ada dupanya gitu. Oke, terus waktu si ekstra udah turun, aku bilang minta bunga kantilnya dong, udah gitu. Aku itu belum kesurupan ya. Minta bunga kantilnya dong, nggak ada, ini cuma bunga kayak gini doang. Terus dupanya mana? Dupa apa? Wong cuma arang dikasih solar itu cuma buat asap-asap. Hah? Nggak ada dupanya yang asli gitu kan? Oke, masih agak gimana ya, agak jengkel gitu, kayak merasa dibohongin. Tapi juga di sisi lain apaan sih, kan nggak penting ya buat aku, mau itu properti mau itu apa kan nggak penting. Tapi di salah satu otak tuh mikir kok bohong gitu. Nah udah selesai tag nih ya, emang kebetulan tagnya tuh emang di hutan, di tengah hutan yang emang jarang banget diinjek sama orang ya. Tambah gerimis, ditambah lagi tuh sekitar jam 5:30, 6 ya.
emang hampir maghrib. Nah kita kan oke lah, kita syutingnya selesai dulu, lanjut set nanti malam karena juga gerimis. Nah di situ tuh kata teman-temanku tuh ada beberapa yang ngomong, kamu emang kena kabel, kamu tuh nggak kena kabel, tahu-tahu jatuh. Nah di situ aku jatuh, bro, gitu aku jatuh kan normalnya orang jatuh ya ditolongin ya, ditolongin. Di situ aku marah, itu aku udah kayak bener-bener yang mau marah banget, kayak udah nahan marah, kayak kerasa dibohongin tapi nggak tahu juga yang bohongin tuh apa gitu ya. Itu yang nolongin aku tuh salah satu kru itu nolongin aku, dibantuin tuh aku langsung kayak melotot gitu, kenapa kamu bangunin gitu. Aku iya aneh kan, aku tuh mau di sini atau gimana, kata-kata aku lupa karena itu aku cuma katanya juga ya. Tapi aku ingat marahnya. Ya lu tadi jatuh ya gue tolong gitu. Terus ini siapa ya, dengkul ini kan lecet ya ternyata. Soalnya kan kena batu-batu, nggak bisa jalan sih, kayak dipapang gitu. Dipapang tuh dibawa di depan kamar mandi. Nah disitulah aku mulai nggak sadar, mulai kesurupannya di situ. Langsung kayak apa ya pokoknya kaku ya, semua badanku kaku, yang rasain tuh kaku. Terus aku digendong juga sama salah satu teman ekstrasku, digendong sampai ke base camp. Nah disitulah terjadinya aku kesurupan untuk yang pertama kalinya. Nah di situ kesurupannya, nah emang marah-marah ya, intinya tuh marah-marah di situ karena nggak tahu ya, jengkel apa dendam apa nggak tahu, marah-marah. Itu aku katanya bisa ngomong, kalau yang itu tadi kan nggak ngomong ya, aku cuma pakai tulisan gini. Itu aku ngomong bener-bener marah-marah. Emang ada salah satu kru ya mungkin yang kurang sopan sampai pipis sembarangan gitu, mipisin rumahnya atau kayak mana gitu. Terus ada lagi tuh ada bunganya kok nggak ada pelengkapnya. Terus kayak itu tuh kayak nggak dikasih untuk gue gitu loh, maksudnya untuk yang tunggu di situ. Nggak mungkin krunya juga nggak mikir sampai situ ya, mana sih sajian yang untuk aku yang betulan, kalau emang lu main-main yang betulan tuh mana, kayak gue tuh nagih gitu loh Kak. Karena tadi dupanya nggak ada itu ternyata. Iya, nah terus itu kan kayak gitu, termasuk dupanya nggak ada, bla 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 itu nggak ada. Terus ada nih temen juga langsung yang bawain dupa, bawain menyan untuk aku, ya udah langsung ku makan. Iya langsung ku makan, itu udah valid banget semua orang karena itu tahu ya, heboh banget di situ, diliatin semua orang tuh, aku tuh tahu loh itu kerasa karena aku masih kesadaran. Iya masih 50% ya, itu ngeliatin itu kerasa, cuman nggak bisa kayak ngontrol jadi diriku sendiri gitu. Makan ini. Iya terus kayak pengen makan, di situ juga minta lagi tuh kopi, itu juga yang masih panas banget ya, langsung aja diminum kayak enak. Nah di situ kesurupannya tuh kayak aku masih dibilang lucu ya Kak, karena udah disembuhin kayak, tapi sembuhnya tuh kayak aku tuh nipu gitu loh. Jadi oke lah, aku tuh kayak masih masuk tapi oke lah jinak gitu. Terus ngomong-ngomongan sama korlap tuh koordinasi lapangan ya, yang megang ekstras itu, dia nanya namanya siapa, tapi aku udah dibilangin nggak boleh nyebut namanya ya. Jadi si yang masukin aku ini ada namanya. Dia ditanya lu mau minta apa bla 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 gitu, pokoknya minta, intinya perwakilan kru harus minta maaf. Terus dia juga minta doa, mungkin ya minta Al-Fatihah sih, karena langsung maghrib itu si korlap sholat dikirim Al-Fatihah, katanya langsung dapat bisikan ya gitu, kayak gitu, matur nuwun gitu ya kalau, tapi kan dalam bahasa Jawa ya gitu. Oke, setelah itu clear kan, itu si kru juga ada perwakilan kru yang ngirim sesaji di situ untuk minta maaf. Harusnya tuh si yang masuk ke aku tuh harus kekeh, aku harus ikut gitu, si raganya anak ini harus ikut karena kayak takut ntar bohong lagi, karena kan lu udah bohongin ya gitu, si anak ini harus ikut gitu. Tapi gerimis kan, jadi aku nggak diizinin sama teman-teman untuk ikut. Pokoknya perwakilan dari ini aja, oke lah, perwakilan di situ ngantar. Udah kan aku, tapi masih bohong ya, itu kayak yang belum keluar beneran, masih sadar banget. Itu aku rokok kan surya ya, itu tuh bener-bener nggak putus. Terus rasanya badanku tuh panas banget, kayak pengen marah, panas itu. Dilelah Pak si Pugroso itu tadi ya kan mau omongan sama si namanya Pak Iwan itu yang megang agensi di situ, mau ngomong ntar kebutuhannya apa gitu ya, masuk seret gitu. Ya udah sih, ini si mata kayak langsung melotot, lu ya gue kan gitu. Iya gue langsung ngeliatin gini, terus gue ikutin bang sampai keluar. Langsung gue itu, Pak sini
duduk tuh berdua bareng aku sutradaranya. Iya, terus kata teman-teman, ya Allah berani banget. Itu pasti tuh kutunjuk gini ya. Iya kata lu pembohong apa. Pokoknya aku marah-marahin ya, tapi marah-marahin gimana aku nggak tahu karena kata teman-teman cuma kamu tuh marah-marahin sutradaranya kamu tunjuk sampai iya gitu. Nggak tahu. Tapi setelah itu kayak udah lega ya mungkin ketemu sutradaranya. Terus udah setelah maghrib baru bisa disembuhin karena udah dapet doa tadi ya. Terus udah perwakilan kru oke, sutradaranya ini juga menurut si dia mungkin udah clear ya, udah tak marah-marahin, udah apa gitu, pesan-pesannya sudah tersampaikan. Setelah maghrib itu aku baru bisa bener-bener keluar itu sadar. Dan itu anakku emang nangis terus ya karena mungkin aku ya geraknya kayak setan ya kan, kesurupannya itu kan kayak nyeremin itu anakku yang kutungguin tadi tuh kayak nangis terus, itu bukan mamaku gitu, sampai jerit-jerit gitu, ditenangin orang banyak pun nggak mau. Jadi anakku tuh kayak kasihan tapi takut gitu ngelihat emaknya yang kok serem banget ya emakku ya sampai kayak gitu kan, mungkin karena dia kamu makan menyan barang loh itu. Iya itu full menyan, terus kayak bunga sama dupanya tuh emang dimakan. Nah salah satu krunya yang nemenin yang disebut Kak Olive tuh kan kriwil ya namanya itu Ibu. Nah itu juga sampai sekarang masih deket sama aku ya karena itu, karena dia benar-benar yang nolongin aku, bantuin teman-teman ya dari kru, bantuin teman-teman untuk nyembuhin aku. Dia yang kesana, dia yang jaga yang megangin aku waktu mau ditarik itu kan berontak kan itu. Si kriwil itu emang dia saksi nyatanya itu yang kayak aku gimana sih Kibo kejadiannya dia yang tahu. Terus teman-teman juga gimana itu udah pada cerita, makanya aku tampung nih, oh berarti bener ini kejadian kayak gini udah aku tampung untuk ku ceritakan di sini nih. Ini baru pihak pertamanya yang ngalami langsung cerita. Iya, serem banget walaupun nggak tahu sebenarnya yang ngalami langsung. Iya. Ya, jadi aku juga sebenarnya cuma dapet cerita ya. Jadi mungkin aku cuma sadar kayak 20-30% ya yang kayak aku tahu tapi nggak terlalu jelas gitu ya, cuman kayak bayangannya. Soalnya di tempat syuting Desa Mati itu emang ya horor gimana sih ya pokoknya sesuai yang diceritakan sih, kayak penduduknya emang sedikit, terus jauh dari orang-orang itu emang bener. Apalagi tuh setnya tuh kayak hutan yang bener-bener hutan daerah Wonosari ya seperti itulah. Mungkin sudah banyak yang tahu ceritanya, jadi juga nggak kaget sih kalau kejadian-kejadian horor di situ tuh banyak. Kalau syuting di tempat kayak gitu tuh minta izinnya sama siapa tuh ya kalau di situ? Kan kayak jarang ada manusia tuh. Berarti minta izin sama siapa? Apa toko datang? Enggak. Itu tetap minta izin sama kayak mungkin kelurahan atau ya tetap pihak-pihak situ ya, kalau warga mengizinkan enggak. Yang terdekat situ. Iya, terdekat warga mengizinkan atau enggak. Jika mengizinkan ya oke gitu. Kita syuting di situ. Tapi tetap kayaknya ada dari kelurahan gitu loh, Kak. Ya cuman memang ada nanti kalau di desa tuh kayak ada wuling-wuling gitu loh, tapi jangan gini ya. Tapi mungkin karena terlalu banyaknya orang, terlalu sibuknya, jadi banyak yang mengabaikan atau bahkan tuh nggak tahu. Lagian yang ngobrol-ngobrol ngono mesti kan minimal miso-miso. Iya lah, kadang-kadang metu terus. Nah, iya kayak bener gitu kan, kayak kalau anak-anak kru kan nggak ada yang ngomongnya iya gitu. Maksudnya kan apa sih lo anjing? Ya, itu kan kayak udah. Nah, itu mengganggu. Udah ya kayak gitu. Sebenarnya itu juga disampaikan sih. Makanya lu ngomongnya kayak dijaga dulu deh, jangan sembarang, karena emang suasananya tuh baru nggak enak gitu. Tapi ya namanya kru cowok-cowok, anak-anak kota kan itu bukan anak-anak sini ya, banyak kru yang dari Jakarta, jadi omongannya juga lalu gue gitu, nggak ada yang kayak kamu jenengan gitu, kayaknya jarang deh. Oh nggak ada yang sendikodawo, kayaknya yang sendikodawo tuh malah aku udah ada yang sendikodawo gitu, karena itu Jawa banget ya yang masuk. Medeni iki. Medeni 8,5. 8,5 nilainya. Serem ini, Mbak. Ya. Pertama kali korban kesurupan juga. Bener banget. Tapi terus habis ini ke depannya kapok
syuting film horor lagi enggak? Apa makin kuat mungkin? Enggak sih, ada sisi takutnya. Karena setelah itu juga ada sih ngambil horor, apalagi lokasinya menurutku lebih horor ya karena kalau Wonosari itu kan masih aku anggap itu wilayahku lah karena aku orang-orang daerah situ. Cuman yang setelah itu tuh setelah aku kesurupan pertama di Desa Mati itu aku juga ambil horor. Itu juga jadi setannya gitu kayak aduh gimana sih. Kebetulan itu juga malam Jumat gitu, harusnya tuh hari Selasa malam Rabu kan, cuman diundur jadi kok malam Jumat. Terus kata apa tuh pawangku tuh juga bilangnya, aduh ini kok malam Jumat lagi ya. Terus kataku udah sih cuek aja nggak usah diituin. Tapi secara tidak sadar juga tuh ternyata kena lagi tuh di malam itu karena malam yang sama gitu. Di situ juga kesurupan lagi di situ. Kalau menurutku nggak serem sih kesurupannya. Nggak kerasa apa-apa. Iya. Cuman iya kalau pas kesurupannya tuh aku masih parah yang di Desa Mati ya. Cuman kalau yang itu tuh aku lucu aja sih ya. Kayaknya tuh aneh gimana ya, nggak enak gitu. Aku tahu karena yang Desa Mati itu pertama kali. Masih virgin ya kesurupannya. Lah itu ya. Biasa pengalaman pertama kedua. Kalau yang setelah Desa Mati itu seremnya tuh malah pas aku sadar Kak. Jadi tuh tempatnya ya aku ngerasa sewaktu belum kesurupan tuh cuma kok tempatnya gini banget ya, terus kayak ngerasa ditolak dulu mungkin. Jadi tuh kayak di kamar mandi kan gitu. Menurutku ini kayak cerita asli enggak ya, aku juga tuh kayak bingung ngalamin itu. Di kamar mandi tuh menurutku tuh ada orang, ada temenku. Serius itu temenku ekstras juga masuk baru ganti baju. Ku tungguin nih sampai main HP kan, jadi nggak kerasa sih nungguin sambil duduk gitu. Kamar mandi itu ternyata tuh kayak kosong gitu loh. Nah itu aku kayak aduh kok ini kok kayak horor lagi ya, mau ada apa gitu loh. Karena aku jarang banget sih awal-awalnya kayak ngalamin kejadian yang segitu horornya, terus kayak bener-bener di mataku gitu loh langsung. Kan ini kamar mandi, gue duduk di depannya. Tadi tuh kayak ada temenku, tapi tuh nggak ada Kak, serius temanku langsung lu ngapain situ, ayo makan, kataku lah. Ya udah sih kayak aku diem. Diem udah sih diem ya, lu suruh nemenin, oke gue temenin. Gue dalam hati kan ngomong gitu ya, oke udah pergi nih sit. Terus di situ juga kayak rumah kosong. Jadi ya gimana ya Kak ya. Iya yang dibuat base camp itu rumah kosong gitu. Jadi emang kerasa nggak enak sih, kayak panas. Kalau mau deket-deket gitu panas sih ya, rasanya kayak panas. Terus kayak gelisah. Nggak usah pernah sih ya. Jangan. Iya jangan, bener banget. Mbak kelasnya tuh panas di situ, panas. Kok panas banget sih. Aku kayak sering-sering keluar, tapi keluarnya tuh kayak ngarah di kamar mandi itu loh. Iya terus kayak dilalah temanku tuh, di depan kamar mandi aja yuk, kayaknya tuh dingin gitu. Enggak gitu. Tapi sih salah satu temanku cewek itu ngarahinnya ke situ terus, ayo ngadem gitu. Terus kataku, ya lu nggak tahu aja tadi tuh kayak abisnya tuh ada orang, ternyata tuh kosong gitu. Itu tapi kalau pas kesurupannya kayak nggak terlalu serem gitu. Soalnya gimana ya, jadinya tuh lucu gitu. Kalau diomongin di sini boleh nggak ya? Jadi tuh yang nyembuhin aku itu mohon maaf ya, ini kan Nasrani sedangkan kan aku Muslim gitu. Disembuhin lah gitu, ceritanya tuh kayak haleluya gitu. Nah aku tuh jadi ngakak gitu kayak yang nunggu tuh kayak apaan sih gitu. Aku tuh juga kerasa lah ini apa, karena kalau kata beda jalan. Kalau kata pawangku tuh kamu tuh cukup dibacain Al-Fatihah lah, istilahnya satu tarikan napas nanti insya Allah bisa keluar gitu lah. Ini kan nggak ada, bener-bener nggak ada pawang di situ tuh, kayak orang bisa enggak gitu kan, dilalah non muslim. Jadi bilangnya aduh kamu mau damai di surga nggak gini terus gue bilang kan mau gitu ya, mau kan, siapa sih yang nggak mau. Itu yang di dalam tuh juga bilang mau, tapi terus kayak doa bla 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 haleluya, gue tuh ketawa gitu. Jadi tuh nggak ada serem-seremnya gitu. Jadi kok lucu ya ini. Nah sampai di situ yang bukan keserem ya nih, jadi kejijik lebih. Teman-temanku yang lihat aku tuh banyak yang mutah-mutah. Setelah itu mutah-mutah, mungkin karena yang di dalam udah jengkel, udah enak mutah-mutah. Terus aku udah lu diem gitu kan. Aku bilang, poin cariin aku orang yang bisa baca Al-Fatihah. Masuk, terus temanku yang berangkat sama aku bilang, pokoknya yang bisa baca Al-Fatihah masuk semua. Nah di situ mutah-mutah sih teman-teman tuh. Ya mutah-mutah gitu. Jadi sulit ya, nyembuhnya agak sulit sih. Cuman kayak karena dia tuh jijik gitu ya, mutah-mutah, mungkin nggak tahu ya yang tunggu itu apa. Intinya teman-teman mutah-mutah, tapi setelah
Enggak satu sih, beberapa orang baca Al-Fatihah kayak bareng itu gitu langsung pingsan, langsung sembuh. Oke, sip. Mantap sekali ya. Ceritanya bagus sekali. Semoga aku doakan tidak kejadian lagi ya. Amin ya. Pokoknya ya. Untuk horor lagi semoga tidak kesurupan karena ini next project emang horor semua ya. Horor terus, makanya di podcast Horror Days ini. Iya, cocok banget di Horror Days ini ya. Ya udah gitu aja. Mungkin ada yang mau dipromoin? Boleh. Oke, jangan lupa besok kalau Desa Mati udah tayang, nonton film Desa Mati, lihat aku di situ. Ya sih, jangan lupa pokoknya nonton di bioskop kesayangan Anda semua. Oke, gitu aja sih aku. Makasih ya Rizky. Ya welcome. Nah itu tadi ya si Sopo? Risna. Dengan pengalaman kesurupan-kesurupannya. Jadi ternyata ya bilang aku baru tahu kalau kesurupan itu kita malah enggak takut. Yang kesurupan tuh ternyata enggak takut dan enggak sepenuhnya inget. Kehilangan kontrol. Mengalami apa yang disebut out of body experience. Mudeng Wibo. Iya, out of body. Aku barusan Google. Pas dia cerita. Terus hari ini apa? Oh iya, Monster of the Week. Sekarang gilirannya si Sableng, dia akan menceritakan Monster of the Week. Nah, Monster of the Week saya gampang. Yang sekarang enteng-enteng we lah. Monster of the Week hari ini adalah Curel. Curel itu vampir dari India. Oke. Jadi Curel ki bentukane ki kayak apa ya? Kalau misalnya kayak di Indonesia itu sing model-model apa? Wewe gombel itu yang gelambir-gelambir itu susunya gelambir-gelambir. Lah Curel itu mirip-mirip wewe gombelnya India. Tapi dia diibaratkan seperti vampir. Jadi kayak mukanya kayak apa namanya? Bertaring, terus wanita dengan payudara menjuntai dan sebagainya itu. Mau bisa diselempang nih buat syal juga bisa. Nah itu kayak gitu. Karena ini Curel nih ya mungkin mitos-mitosnya dari India, korban pembunuhan atau korban. Terus dia makannya darah. Makan darah dan menghantui orang-orang lain. Jadi yang ditarget sama dia adalah penjahat kelamin ngono. Apa ora aku tekon serius iki? Ora. Enggak. Ya mungkin ada kasus berbeda random. Tergantung kasusnya mereka. Tidak ngono ya. Enggak spesifik. Tidak berpihak ya, Pak. Ya, tidak berpihak. Seperti Batman. Batman berpihak. Batman memihak kebenaran lah. Cara mengatasinya kalau kamu bertemu dengan Curel ini beragam tergantung kepercayaan masyarakat setempat. Beberapa meyakini bahwa memberikan penghormatan terhadap roh itu dapat menghindarkan roh-roh Curel. Jadi kayak memberikan upacara agama, adat itu bisa menghalau datangnya Curel itu. Jadi menghindari tempat gelap ya seperti cara-cara lain ya gitu. Seperti itu aja. Pakai lampu LED. jangan yang kuning di rumah aja gitu ya. Kayak gitulah. Pakai masker. Kan di rumah aja. Ya oke, itu aja dari saya. Ya. Aku orang rating ding ya nek ngono. Enggak tuh ya. Ya kalau kamu enggak usah dipatahkan. Ya. Kalau kamu punya cerita horor atau gambar atau video horor bisa langsung aja DM kita di Instagram @horor_des. S-nya 3. Begitu dulu, kita ketemu minggu depan ya. Ada tamu yang sudah kita siapin, temen SMA-nya kita. Bener. Yang beling. Pokoknya asik lah. Ya, sip. Oke, yuk. Oh, pamit Des. Oh iya. Saya Popo. Saya Sableng. Horor. Tadi horor. Des.